Jadi kalau kitab berhala ini ada satu tokoh. Ini ditulis tahun berapa? Hah? Ditulis tahun? Ini penulisnya Al-Kalbi meninggal wafat tahun 304 Masehi. Berarti buku ini ditulis tahun 300. 304 Masehi. Ini sezaman dengan Imam Ubaidillah yang katanya Imam Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait masalah penyembahan berhala di kota Mekah akibat oleh kaum Arab Yaman. Jadi ini nanti akan dijelaskan oleh Profesor Dr. Menhem Ali, yaitu tentang terkait masalah kritik historis dan dokumen sezaman. Jadi teman-teman ya, tentang polemik nasab ini, yaitu tentang terkait masalah Habib Ba'lawi ini mengklaim dirinya ini adalah keturunan Nabi SAW. Namun ketika dicek oleh Profesor Dr. Menhem Ali, ternyata mereka ini tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu penjelasan dari Profesor Dr. Menhem Ali bahwasanya penyembahan berhala di kota Mekah itu awal mulanya adalah akibat yaitu oleh kaum Arab Yaman. Oke, mari kita simak videonya. Dia memotret kawasan-kawasan semenanjung Arabia yang sebenarnya itu juga menjelaskan kawasan Hijaz, kawasan Najd, dan kawasan Yaman. Dia paparkan melalui Taurat dalam terjemahan bahasa Arabnya. Ya. Sebelum saya bahas, siapa itu Rabai Sa'ad Gaon? Dari sisi nasab, Rabai Sa'ad Gaon itu ternyata keturunan dari seorang tokoh yang bernama Shelah. Shelah putra Yehuda, dan ini putra keempat dari Yakov. Dan ini berarti bukan tokoh main-main. Dan ini termaktub dalam Sefer Hagalui. Jadi ini tokoh besar, nasabnya jelas. Siapa ini tokoh? Nabi Yakub itu ya. Berarti ini bukan orang biasa. Ini Nabi itu. Seorang yang bisa dikatakan sebagai tokoh sentral, makanya disebut sebagai Gaon. Namanya Rabai Sa'adia. Gaon itu gelar. Kalau bahasa kita itu sama dengan mujtahid mutlak dalam tradisi Yahudi. Nasabnya jelas. Nasabnya jelas. Dan dia memiliki kedudukan sebagai seorang Gaon. Kalau bahasa tradisi Islam sama dengan mujtahid. Pak ini sama dengan Imam Syafi'i itu mujtahid. Imam Maliki mujtahid. Imam Hanafi itu mujtahid. Ya. Ini ambil kesamaannya. Nah, oke. Apa yang tertulis dalam karya beliau yang bahasa Arab ini? Saya coba baca dalam versi bahasa Arabnya ketika menjelaskan siapa itu Yoktan dalam bahasa Ibrani. Di sini kalau dalam bahasa Arabnya dia tulis apa? Waqahtan. Jadi dalam bahasa Arab itu Yoktan, yang Ibrani ya, tertulis Yoktan. Bahasa Arabnya itu Waqahtan. Aulada al-Modat, memperanakan al-Modat, Washalif dan juga Salif, Wahadramaut dan juga Hadramaut. Jadi kalau bahasa Ibraninya Hazar Mawet, bahasa Ibraninya Hadramaut. Tapi kalau saya baca komentar-komentar para netizen, ada yang berkata, Hadramaut itu dengan Hazar Mawet itu berbeda. Kadang saya berpikir begini, ini orang yang cerdas, tapi orang yang apakah orang yang tidak paham? Jadi sebenarnya dia itu ngerti bahasa atau tidak? Mengerti bahasa Ibrani, apakah tidak mengerti bahasa Ibrani? Mengerti bahasa Arab atau memang tidak mengerti bahasa Arab? Padahal kalau disebut Hazar Mawet itu memang bahasa Ibrani, Hadramaut itu bahasa Arab. Sama seperti orang berkata Abraham dengan Ibrahim itu beda orang atau sama? Iya, sama. Ibrahim itu bahasa Arab. Iya, Abraham. Dalam Quran juga disebut Ibrahim. Jadi antara Ibrahim dan Ibrahim itu tokohnya satu. Sama-sama termaktub dalam Al-Quranul Karim. Hanya beda qiraah. Satu qiraah Hafiz, yang satu qiraah Hisham. Pakai istilah Ibrahim. Sementara Abraham bahasa Ibrani. Tapi tokohnya tetap satu. Gitu kan? Dengan Hadramaut tadi. Sama dengan Hazar Mawet dan Hadramaut. Kemudian Yoktan disapa dengan sebutan Qahtan, oke? Wahadramaut, Wayari, Wahaduram. Dia pakai istilah tetap Haduram. Tapi ada indikasi bahwa dalam pelafalan bahasa Sabean disebut dengan sebutan Jurhum. Dalam bahasa Sabean ya. Bahasa Sabean itu apa? Bahasa Arab khas Yaman. Bahasa Arab khas Yaman. Menyebutnya apa? Jurhum. Ya, Jurhum. Kalau Hadoram itu bahasa versi Ibraninya. Jadi ada istilah Hadoram, itu juga keturunan Yoktan. Masih bersaudara kandung dengan Hazar Mawet atau Hadramaut. Wadikla, wa Uzal. Ya. Jadi ini semua adalah anak-anak keturunan dari siapa? Yoktan atau Qahtan. Nah, masalahnya, mereka itu wilayah kekuasaannya itu sampai kemana? Nah, di sini dikatakan Pak Edi, ayat 30. Beliau jelaskan ya. Wa kana maskanuhu min Makkah ila an taji'a ila al-Madinah ila al-Jabal Syarqi. Jadi kekuasaan mereka, kediaman mereka, tempat yang mereka diami, yang mereka kuasai, itu dari Makkah hingga ke kawasan Madinah, hingga ke kawasan pegunungan sebelah timur. Ini penjelasan dari Rabai Sa'ad Gaon. Beliau hidup pada abad keberapa? Abad keberapa tadi?
abad ke-10 Masehi. Iya. Oke. Kalau dihijriahkan sama dengan abad ke-4 Hijri. Iya. Oke. Satu zaman dengan Ubaidillah. Satu zaman dengan Ubaidillah, bahkan satu zaman dengan tokoh Muslim sendiri. Siapa itu? Ini Abil Mundhir Hisham bin Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi. Beliau meninggal tahun 304 Hijri. Jadi, beliau penulis kitab Al-Asnam, kitab berhala. Oh, ini kita berhala. Ini kitab berhala. Jadi orang-orang penyembah berhala waktu itu kan memang banyak ya, Ya. masuk ke Mekah, bahkan banyak dipajang di Ka'bah-Ka'bah. Itu gimana ya kisahnya ini? Nah, ini belum saya jelaskan ya. Kita baru bahas mengenai kawasan wilayah Iya. yang dikuasai oleh suku-suku keturunan Yoktan, Iya. kaum Arab Yaman ini. Dikuasai, mereka menguasai sampai ke kawasan mana? Ke kawasan Hijaz. Apakah itu terbukti atau tidak berdasarkan dokumen? Nah, kita lihat. Kalau Rabai Sa'adiyah Gaon tadi mengatakan mereka itu menguasai mulai dari kawasan Mekah sampai ke kawasan Madinah, sampai ke kawasan pegunungan wilayah timur. Coba kita lihat dari peta dari Claudius Ptolemaeus. Ini peta tahun. Ini peta abad kedua Masehi. Sebelum ada Islam. Beliau lahir tahun 100 Masehi, meninggal tahun 170 Masehi. Sudah bisa menciptakan peta Nah, ini ya. peta ini persis seperti yang ditulis oleh Rabai Sa'adiyah Gaon. Bagaimana penjelasannya? Coba lihat, di sini ada Makuraba. Ini sama dengan Mekah. Sementara di sini di atasnya, di utaranya ada Yathriba, yakni kota Yathrib, sama dengan Al-Madinah. Jadi orang-orang keturunan dari Yoktan, orang-orang Arab Yaman itu merangsek sampai ke kawasan Makuraba atau Mekah, sampai ke kawasan Madinah atau Yathriba, sampai ke kawasan wilayah timur. Coba perhatikan, wilayah timur kan ke sana. Ya. Lihat di sini sampai kawasan timur. Ada nama suku besar Katanite. Siapa ini Katanite? Kahtan. Oh. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Rabai Sa'adiyah Gaon, tidak ada perbedaan penjelasan dari peta Claudius Ptolemaeus yang mewakili seorang leksikograf, seorang ahli geografi dari Kekaisaran Romawi atau Imperium Bizantium abad kedua Masehi hingga abad ke-10 Masehi, yakni Rabai Sa'adiyah Gaon, bayangkan abad kedua Masehi sampai abad ke-10 Masehi. Datanya sejalan. Berarti ini sudah suhrah wal istifadah. Bahwa sekali lagi narasi kekuasaan yang dikuasai oleh kaum Arab Yaman, yakni kaum Kahtan, kaum keturunan Kahtan, itu sampai ke kawasan Mekah, sampai ke kawasan Madinah, hingga ke pegunungan wilayah timur. Buktinya di sini ada kata Katanite. nama suku besar Katanite, Kahtan. Berarti sekali lagi kata kuncinya apa? Kalau dalam ilmu pesantren, suhrah wal istifadah. Bayangkan mulai abad kedua sampai abad ke-10 sudah terbukti. Abad kedua ya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa abad ini? Iya, 8. 9. 9 ya. 900 tahun. Narasinya tidak berbeda antara versi Romawi dengan versi Yahudi. Sama. Berarti ini sangat-sangat suhrah wal istifadah. Sangat masyhur dan sangat dikenal. Oke? Padahal kita tahu, kawasan Mekah, kawasan Madinah, itu apakah sebenarnya wilayah kaum keturunan Yoktan sebenarnya? Bukan. Itu kaum keturunan Ismail di kawasan Hijaz. Dari mana kita bisa identifikasi? Nama Makuraba ini sama dengan nama Mekah. Saya ulangi lagi, nama Makuraba versi Claudius Ptolemaeus sama dengan Mekah menurut Rabai Sa'adiyah Gaon, versi Yahudi. Nama Yathriba dalam peta versi Claudius Ptolemaeus sama dengan Madinah menurut Rabai Sa'adiyah Gaon. Oke? Dan ini terletak di kawasan Hijaz. Makuraba atau Mekah itu dari mana asal usulnya kata itu muncul? Nah, kita lihat Pak Edi. Ya, kita lihat dari data yang ditulis oleh Rabai Sa'adiyah Gaon sendiri. Coba saya bukakan dokumen ini ya. Ini bahasa Ibrani Pak Edi. Nah, kita buka data ya. Kitabnya siapa ini? Ini kitab orang Yahudi, bukan kitabnya umat Islam ini. Torat Hayyim. Oh, ini Taurat. Torat Hayyim. Di sini tertulis Hamisha Humshet Torah. Ya. Dan ini diterbitkan di Yerusalem. Bukan diterbitkan di Jombang Pak Edi. Ini terbitan Yerusalem. Oke? Terbitan Yerusalem ya. Kita bangun masjid di sana. Nah, coba sekarang kita lihat ya. Kita lihat teks yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal ke-10 ayat yang ke-30. Tempat mereka itu menaklukkan hingga kawasan mana sampai kawasan mana. Oke? Ini kaum Arab Yaman. Kawasannya sampai kemana? Kita lihat ayat yang ke-30. Nah, disebutkan begini. Wayehi Moshavam. Saya ulangi lagi. Wayehi Moshavam mimesha ba'aka sefara har hakkedem. Saya ulangi lagi. Wayehi Moshavam mimesha ba'aka sefara har hakkadam. Itu cara bacanya begitu Pak Edi. Sama seperti orang baca Al-Quran, dilakukan ya. Nah, begitu cara bacanya. Kalau diterjemahkan, dan mereka mendiami kawasan dari kawasan Mesha hingga menuju kawasan Shefara hingga ke kawasan pegunungan wilayah timur. Oke?
Har Hakkedem, pegunungan wilayah timur. Rabbi Saadia Gaon dalam penjelasan Radah itu Rabbi David Kimchi. Berarti bukan hanya satu orang ini. Rabbi David Kimchi pun menjelaskan. Di sini ada kata kunci. Mudah-mudahan ini lebih jelas ya. Nah, dikatakan, Umesha Targum Rav Saadia Gaon Zichrono Lifracha Makkah. Ditulis Makkah. Ya. Sheholachim Hayishmailim Lehok Sham. Kalau diterjemahkan, Mesha dan tentang Mesha, apa itu yang dimaksud dengan nama Mesha? Targum Rav Saadia Gaon. Dalam tulisan Rabbi Saadia Gaon, yang dimaksud buku yang tadi, ya. Zichrono Lifracha, semoga ruhnya disucikan. Ya, jadi kalau orang Yahudi itu sama dengan ada penghargaan. Zichrono Lifracha. Makkah. Jadi nama lain Mesha itu adalah Makkah. Sheholachim ha-Ishmailim, tempat pelaksanaan syariat kaum Ismail lehok Syam, yang disebut perayaan haji namanya. Nah, jadi di sini itu tempat perayaan ibadah haji. Di zaman itu, di zaman sebelum era Islam disebutkan di sini. Sudah ramai menjadi tempat lokasi perayaan akbar bagi upacara keturunan kaum Ismail, upacara keagamaan kaum keturunan Ismail. Berarti haji itu belum sejaman Nabi Muhammad sudah dilakukan. Oh, sudah dilakukan oleh kaum Bani Ismail. Tapi kawasan ini kemudian ditaklukkan atau dikuasai oleh kaum Arab Yaman. Secara geografis ya, secara geografis ditaklukkan dan dikuasai mulai dari kawasan Mekah sampai kawasan Madinah hingga ke kawasan wilayah timur. Baik, Kali, saya potong sebentar, Kali. Kalau dulu Ka'bah ini sudah menjadi pusat ibadah, bahkan disebut tadi ada ibadah haji ya. Kemudian kapan itu munculnya berhala-berhala? Karena waktu di zaman Nabi Muhammad Ka'bah ini udah penuh berhala ini. Ini pertanyaan bagus ini. Ini pertanyaan bagus. Dan ini seringkali kita lupa. Kalau berdasarkan informasi dokumen yang saya share tadi ya, yang kita bicarakan, kaum Arab Yaman yang merupakan kaum keturunan Kahtan, yang di sini disebut dengan sebutan Katanite. Ini kan sebetulnya wilayahnya itu sampai ke arah selatan. Makanya ada nama Hadramaut, ya kan? Yang kemarin kita bahas itu Hadramonitai. Nah, coba cek di baru ya. Di sini coba. Ini kan kawasan paling selatan ya. Ada Katramonitai, ya, Katramonitai. Kalau yang sebelah sini ini wilayah Hijaz, Pak Edi. Makanya di sini ada suku besar yang namanya Kasanitai. Kasanitai itu Bani Qais. Kalau Katanitai Bani Kahtan. Kalau Hadramonitai itu Bani Hadramaut. Itu untuk 12 putra Ismail itu tersebar di sini, Pak? Tersebar di wilayah Hijaz dan tersebar di wilayah Najd. Nah, coba agak ke atas. Nah, di sini ada suku yang disebut suku Asateni. Ya, ini Bani Asad. Dan itu keturunan Ismail. Jadi keturunan Ismail itu di wilayah wilayah Hijaz dan wilayah Najd. Bahkan di sini tertulis ada nama kawasan yang disebut Katara, yang sekarang menjadi negara Qatar. Jadi sebetulnya Qatar itu sudah eksis pada abad kedua, nama itu sudah ada. 200 sudah ada. Iya. Qatar, jadi sekarang itu bukan negara yang baru, Qatar itu negara lama. Tapi kerajaan waktu lama dulu ya. Berarti munculnya sama dengan Mekah dan Madinah. Oh iya, sezaman ini. Termasuk Makuraba, Yatripa, ya kan? Iya. Ini luar biasa nih dokumen Pak Edi. Cuma masalahnya kita nggak akrab dengan dokumen. Padahal ini dilukis pada tahun 200-an tadi ya. Iya, ini map yang diperbarui bentuknya tampilan. Yang aslinya kan burung ini ya. Ya, tapi ini yang lama. Ya, tapi namanya tetap sama. Iya, ya. Makanya di sini maka di sini coba yang lama. Nah, di sini muncul Iolisite. Ini Bani Ilyas. Jadi Iolisite, Bani Ilyas, keturunan siapa? Nabi Ilyas. Keturunan Nabi Ismail sama. Oh, maksudnya bukan Nabi Ilyas. Namanya. Kan ada Fikhr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan dan seterusnya, ya kan? Bani Ilyas, ini Iolisite, ini Asateni, Bani Asad, ini Tamim, Bani Tamim, keturunan Ismail semua. Jadi keturunan Ismail menyebar ke sini. Tapi keturunan Yoktan yang sebetulnya ke kawasan agak selatan ini merangsek sampai ke kawasan kaum Bani Ismail. Secara geografis dikontrol, dikuasai. Ya, ini baru wilayah. Tetapi secara teologis, secara keagamaan, ini kan pusat ini. Tapi ini kan sebetulnya pelaksanaan ibadah haji kalau menurut catatan dari kalangan Yahudi. Dan itu tidak ada berhala, Pak. Masih belum kaum ada Bani Ismail itu perayaannya tanpa melalui penyembahan berhala. Terus pertanyaannya kapan mulai penyembahan berhala itu ada? Ternyata penyembahan berhala itu mulai muncul diperkenalkan oleh seorang tokoh yang berasal dari kalangan kaum Arab Yaman. Dari mana kita dapat informasi? Dari kitab Al-Asnam. Ini kitab apa nih? Ini kitab Al-Asnam itu kalau diterjemahkan kitab berhala. Jadi kalau kitab berhala ini ada satu tokoh. Ini ditulis tahun berapa ini? Ditulis tahun? Ini penulisnya Al-Kalbi meninggal wafat tahun 304 Masehi. Berarti buku ini ditulis tahun 300? 304 Masehi. Ini sezaman dengan Imam Ubaidillah yang katanya Imam Ubaidillah meninggal tahun berapa? 383 Hijri. Ini 304 Hijri sudah meninggal. Berarti sebelum Ubaidillah meninggal, buku ini sudah ditulis. Sudah ditulis. Tapi ini cetakan baru. Ya, ini cetakan baru.
Tapi ini buku lama, Lama tapi manuskripnya berbagi. lama, karena penulisnya aja meninggal tahun 304 Hijri. Sezaman juga dengan Rabai Sa'diyah Gaon. Ini menceritakan masalah berhala-berhala. Iya, yang masuk ke wilayah. berhala itu masuk ke kawasan Mekah, diperkenalkan menjadi sesuatu agama yang menyimpang, yang baru, itu oleh seorang tokoh yang bernama Amru bin Harith. Dan ini berasal dari komunitas yang disebut Bani Jurhum. Siapa itu Bani Jurhum? Sama dengan Hadoram. Siapa itu Hadoram? Saudara kandung dari Hazarmawet, Hadramaut. Anak keturunan siapa? Anak keturunan Qahtan, orang-orang Arab Yaman. Kalau begini, bagaimana kita bisa belajar serius? Faktanya memang begini yang terjadi. Itu mungkin bisa dibacakan lengkapnya gimana itu ayat itu tadi, Wali? Ini ada nama muncul, jelas disebutkan. Orang yang pertama memperkenalkan penyembahan ibadah berhala ini, Amru bin Harith namanya. Dan ini sampai ke kawasan Ka'bah, yang memerintah kawasan Al-Ka'bah. Ya. Dan itu mengganti ajaran yang sifatnya monoteistik, tauhid, menjadi apa itu? Dimasukin berhala ini. Berhala-berhala itu dimasuk. Terus ada keterangan Yaman di situ? Disebutkan Jurhum. Jadi tidak dengan kata-kata Yaman, tapi dengan istilah Jurhum. Tapi kalau disebutkan Jurhum, di mana itu? Kawasan Yaman. Jurhum itu maksudnya? Nama kawasan sama dengan Hadramaut tadi. Jadi Hadramaut, Jurhum, itu kawasan Arabia bagian selatan di sana sini. Jadi Hadramonitai itu di kawasan Arabia Selatan. Di sini kan? Ini laut Hadramautnya. Ya, ini laut Hadramautnya. Tapi kalau di sini kawasannya disebut Hadramonita atau Hadramaut. Ini disebut Elesari. Kalau sekarang namanya kawasan Al-Asir. Al-Asir. Ini disebut Elesari. Ini kawasan mana? Sebelah selatan. Tapi lebih ke arah Hijaz, selatannya Hijaz. Jadi sebetulnya kalau kita buka dokumen-dokumen lama, ketemu semua Pak Edi. Kapan kaum keturunan Ismail itu mendiami kawasan Hijaz? Sejak kapan kawasan kaum keturunan Ismail itu direbut oleh kaum keturunan Yoktan? Dikuasai kawasan itu. Dari Mekah sampai Madinah, sampai ke kawasan wilayah bagian timur. Dan bukan hanya wilayah kaum keturunan Ismail, tempat peribadatan kaum keturunan Ismail yang Hanif, yang tidak ada penyembahan ibadah berhala, mulai dimasukkan ibadah-ibadah asing. Ajaran aslinya tergusur. Akhirnya ajaran yang asli itu menjadi tergusur. Dan itu terjadi sebelum era pra-Islam, Pak Idi. Jauh ya. Jauh sekali, jauh. Bahkan sebelum munculnya Nabi kita Muhammad SAW, beliau kan disebut lahir tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu orang-orang Arab Yaman yang sudah masuk Kristen itu mau merebut kembali Ka'bah itu dan mau diganti menjadi tempat ibadah Kristiani. Tapi berhasil atau gagal? Gagal ya. Karena mungkin dia melihat dulu zaman nenek moyang dulu mereka Ka'bah ini sudah mereka kuasai, kemudian mau diserbu, mau dikuasai kembali gitu mungkin. Tapi akhirnya gagal. Ya. Nah, ini yang terjadi di masa lampau, Pak Edi. Dari sisi apa? Dari dokumen-dokumen yang kita baca abad yang sezaman, bahkan ini dokumen eksternal, Pak Edi. Iya kan? Ada dokumen Yahudi, dokumen eksternal. Ada dokumen Yunani, Romawi, eksternal. Ada dokumen Islam, internal. Coba bayangkan, kita bicara itu selalu merujuk pada 3 kata kunci. Dokumen sezaman, dokumen internal, dokumen eksternal. Ini metodologi filologi. Ya, bukan bicara soal mana ahli nasab yang bicara mengenai dokumen sezaman. Itu metode nasab, ilmu nasab. Silakan saja. Silakan itu menjadi penelitian tersendiri. Tapi kalau ditanya sebagai seorang filolog, maka saya akan jawab dengan metodologi filologi. Harus menghadirkan dokumen sezaman, dokumen internal, dan dokumen eksternal. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah ya. Syukron jazakallahu khairan, yaitu Profesor Dr. Menesem Ali, yaitu tentang terkait masalah ilmu filologi ini ya. Masya Allah, penjelasan yang sangat ilmiah sekali ya, yang sangat ringkas sekali. Bahwasanya memang orang Arab Yaman dahulu itu mereka ini ya, itu memasukkan berhala ke Mekah. Dan di situ diceritakan ya bahwasanya, dan secara bukti ya, secara kitab-kitab yang sezaman membuktikan bahwasanya orang Arab Yaman ini memang ya, yaitu dari Hadramaut, dari dahulu memang ya seperti itu ya teman-teman ya. Sampai sekarang juga mereka ini kalau berceramah, Allahu Akbar, seperti itulah. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi sekarang ini kan masyarakat umat Indonesia ini ya sudah mulai cerdas, sudah bisa menilai bahwasanya mana yang benar, mana yang salah. Tentunya ini banyak yang berkomentar yang baik ya teman-teman. Di sini ada berkomentar ya. Dan kini di Indonesia banyak berhala yang berjubah dengan bernama Habib Alawi yang berkedok mengaku cucu Nabi SAW. Benar ya teman-teman ya. Sebagaimana apabila mereka ini yaitu Habib-Habib dari klan Ba'lawi ini yang mengaku cucu Nabi SAW, ketika mereka ini meninggal ya, mereka ini dibangun kuburan, dimegah-megahkan seperti berhala. Naudzubillah ya teman-teman. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan yang syirik, yaitu meminta kepada kuburan. Jadi kuburan ini dibuat megah,
Dan mereka juga membuat hadis palsu. Kalau ada setiap masalah, maka datang kepadaku, yaitu datang ke kuburan Habib. Ada itu videonya teman-teman. Astagfirullah. Lalu kemudian yang berkomentar, alhamdulillah tercerahkan tentang sejarah. Ini mah ya rombongan orang-orang cerdas. Cuma orang yang akal sehat walafiat bisa mencerna penjelasan Prof. Manesem Ali. Iya, benar. Ustadz Ali sangat cerdas dan logis. Indahnya umat muslim harus belajar berdasarkan data otentik, bukan doktrin. Ya, benar sekali teman-teman. Jujur, awalnya saya cuek aja dengan channel ini. Alhamdulillah Allah sudah mencerahkan saya di konten ini. Ilmu mahal. Terima kasih Ustadz Profesor Kobiltu. Ilmu Profesor Manesem Ali bukan kaleng-kaleng. Belum ada pihak di luar Islam yang berani mendebat karena beliau punya data dan referensi yang valid dan akurat. Bisa kita akui saat ini, belum ada yang bisa menandingi ilmu filologi dan kristologi beliau. Mantap, Prof. Semoga Allah telah memilih Anda. Allah SWT telah memilih Anda sebagai seorang muslim pendakwah handal dengan ilmu yang sangat hebat. Teruslah mencerdaskan umat. Kami sangat bangga dengan Anda. Alhamdulillah. Kebenaran Islam kajian cerdas berdasarkan bukan kajian doktrin, berdalil kebohongan. Ternyata bukti sejarah halusinasi berhala-berhala berasal dari Yaman. Terima kasih Bapak Ustadz Manesem Ali, santri Nusantara tambah ilmu semakin cerdas. Subhanallah, sangat ilmiah. Terima kasih Pak Profesor Manesem Ali atas pencerahannya. Barakallahu fiik, sudah sangat jelas. Hanya para habib palsu dan para muhibbin budaknya saja yang tidak mau mengerti karena bahlul atau mungkin karena gengsi. Ya, itu kan sudah terdoktrin ya teman-teman ya. Allahu Akbar, alhamdulillah ya teman-teman. Jadi semua ini sudah jelas ya bahwasanya mereka ini ya suka membuat-buat berhala. Namun berhala yang mereka buat sekarang kan yaitu berupa kuburan keramat, wali ini wali itu, ya Habib ini Habib itu. Untuk apa? Untuk dimintai berkah. Allahu Akbar. Ternyata ya mereka dari dulu, yaitu dari Arab Yaman dulu, itu sudah membawa berhala diletakkan di Mekah. Karena mereka ini dulunya kan pernah menguasai ya, yaitu Mekah, Hijaz ya. Allahu Akbar. Syukron, jazakallahu khairan Ustadz Profesor Dr. Manesem Ali. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.